Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Dan jangan lupa klik like dan subscribe agar channel Tika Story bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang terbaik. Cinta seringkali hadir membawa harapan dan impian akan kebahagiaan. Namun, tak semua kisah cinta berakhir manis. Bagi Naura, cinta menjadi ujian terbesar dalam hidupnya. Hidupnya tidak mudah sejak kepergian sang ayah, meninggalkannya berdua dengan sang ibu yang lumpuh. Naura menjadi satu-satunya tumpuan harapan sang ibu, sekaligus satu-satunya alasan bagi dirinya untuk terus kuat. Di tengah perjuangannya, Naura menemukan cinta pada Doni, pria yang ia percaya mampu melindungi dan menerima kehidupannya yang penuh keterbatasan. Naura mencintainya dengan tulus, bahkan rela menyerahkan seluruh hidupnya untuk membangun masa depan bersama. Tapi siapa sangka, cinta yang ia rawat dengan ketulusan justru berubah menjadi duri yang menyakitkan. Demi ibunya, Naura rela menahan luka, bahkan nyaris kehilangan dirinya sendiri. Namun, ketika cinta berubah menjadi kekejaman dan kasih sayang berubah menjadi beban, Naura tahu, tidak semua yang dicintai pantas untuk dipertahankan. Kisah ini bukan hanya tentang patah hati. Ini adalah kisah tentang kekuatan seorang anak perempuan dalam mempertahankan harga diri dan cintanya kepada seorang ibu. Tentang bagaimana Tuhan mempertemukan luka dengan keajaiban. Dan tentang bagaimana cinta sejati tak selalu datang dari awal, tapi kadang ditemukan setelah kehilangan yang menyakitkan. Hujan turun deras sore itu. Rinainya menimpa atap rumah kayu tua di ujung gang sempit, menciptakan irama sendu yang menyatu dengan suara batin seorang wanita muda yang tengah menyuapi ibunya di kursi roda. Wajah Naura tampak lelah, tapi matanya penuh kelembutan saat menyuapkan sesendok bubur ke mulut wanita paruh baya yang tampak ringkih. "Pelan-pelan, Bu. Ini masih hangat," ucap Naura lembut, menahan air mata yang hampir jatuh. Ibu Naura, yang akrab disapa Bu Rini, hanya mampu mengangguk kecil. Stroke yang menyerangnya 2 tahun lalu membuat separuh tubuhnya lumpuh. Sejak itu, kehidupannya berubah total. Suaminya, sekaligus ayah Naura, meninggal dunia tak lama setelah sang istri jatuh sakit. Dan beban hidup seolah seluruhnya jatuh di pundak gadis muda itu. Naura, yang kala itu baru lulus kuliah dengan beasiswa, mengubur impian bekerja di perusahaan besar demi merawat ibunya. Ia memilih bekerja sebagai staf administrasi di sebuah kantor logistik kecil yang gajinya tak seberapa, tapi cukup untuk makan, membayar sewa rumah, dan sesekali membeli obat-obatan yang dibutuhkan ibunya. Setiap hari, rutinitas Naura sama. Bangun pagi, memandikan ibunya, menyiapkan sarapan, lalu berangkat kerja. Pulang sore, memasak, membersihkan rumah, dan menghabiskan malam menemani ibunya. Tidak ada waktu untuk bersenang-senang, apalagi memikirkan hidupnya sendiri. Tapi anehnya, Naura tidak pernah mengeluh. Bagi Naura, ibunya adalah segalanya. "Kita mungkin gak punya banyak uang, Bu, tapi kita masih punya satu sama lain," bisik Naura suatu malam sambil menggenggam tangan ibunya. Dan di tengah kerasnya hidup itu, satu-satunya pelipur lara Naura adalah Doni. Doni adalah pacar Naura sejak mereka sama-sama kuliah. Mereka bertemu saat menjadi relawan bencana banjir, dan sejak itu menjalin hubungan yang cukup serius. Doni bukan pria sempurna, tapi selama ini ia selalu hadir di saat Naura membutuhkan dukungan. Ia tahu kondisi keluarga Naura, dan tampak menerima semuanya dengan lapang dada. Itulah yang membuat Naura yakin, Doni bisa menjadi suami yang baik, bukan hanya untuk dirinya, tetapi juga untuk ibunya. Suatu malam, di sebuah warung kopi sederhana, Doni menggenggam tangan Naura erat. Tatapan matanya serius, bahkan sedikit gugup. "Aku udah mikir lama, Naura. Kita udah cukup lama bareng. Aku mau melamar kamu. Aku mau kita nikah tahun ini." Naura terdiam. Hatinya senang tentu saja, tapi bayangan akan ibunya membuatnya ragu. "Doni, sebelum kamu makin yakin, aku harus bilang satu hal. Kalau kita menikah, aku nggak bisa tinggalin ibu. Beliau butuh aku. Nggak ada siapa-siapa lagi." Doni tersenyum tipis. "Aku tahu, dan aku setuju. Ibumu tinggal sama kita. Dia ibumu, dan akan jadi ibu mertuaku juga. Aku nggak masalah."
Naura menatapnya lama, seolah ingin memastikan bahwa kata-kata itu bukan hanya manis di bibir. Beneran, Doni? Beneran, aku janji. Malam itu Naura pulang dengan senyum lega. Ia memeluk ibunya dan menceritakan segalanya. Air mata Bu Rini mengalir, bukan karena sedih tapi karena haru. Ia merasa bersalah karena tak bisa memberi apa-apa kepada anaknya selain beban. Tapi anak itu, malaikat kecilnya, tetap memilih tinggal di sisinya. Kalau kamu bahagia, ibu juga bahagia, nak, bisik Bu Rini sambil membelai rambut putrinya. Naura mengangguk. Ia percaya masa depan mereka akan berubah. Setelah lama hidup dalam luka dan kehilangan, kini ada secercah harapan yang menyinari langkahnya. Ia tak tahu bahwa semua itu hanyalah awal dari badai besar yang akan datang menghantam. Karena terkadang, cinta yang tampak tulus bisa menjadi pisau yang perlahan mengiris dari dalam. Pernikahan Naura dan Doni dilangsungkan secara sederhana di sebuah aula kecil yang disewa dari sisa tabungan mereka. Tidak ada gaun mewah atau pesta besar. Hanya kerabat terdekat dan beberapa teman kantor yang hadir. Tapi kebahagiaan terpancar dari wajah Naura. Ia tak peduli dengan kemewahan, selama orang yang ia cintai dan ibunya ada di sampingnya. Doni tampak bersikap baik selama prosesi pernikahan. Ia membantu mendorong kursi roda Bu Rini, bahkan mencium tangan ibu mertuanya dengan penuh hormat. Semua orang yang melihat mengangguk kagum. Mereka mengira Doni adalah pria luar biasa, yang mampu menerima kondisi istrinya dan ibunya dengan lapang dada. Mulai hari ini, kita satu keluarga, Bu. Saya janji akan jaga Naura dan ibu sebaik mungkin, kata Doni sambil tersenyum di hadapan Bu Rini. Naura tak kuasa menahan air mata. Ia merasa Tuhan telah menghadiahkan pria terbaik dalam hidupnya. Dalam diam, ia memeluk Doni erat, seolah mematri kepercayaannya ke dalam dada sang suami. Hari-hari awal pernikahan mereka berjalan baik. Doni tetap bekerja sebagai pegawai di perusahaan percetakan, sementara Naura tetap di kantor logistiknya. Mereka menyewa rumah kecil 2 kamar, cukup nyaman untuk ditinggali bertiga. Doni bahkan sempat bercanda bahwa ia akan membuat taman kecil di halaman belakang untuk ibu mertuanya. Namun semua itu tak bertahan lama. Beberapa bulan setelah pernikahan, badai mulai datang. Perusahaan tempat Doni bekerja mengalami kerugian besar, karena klien utamanya memutus kontrak secara tiba-tiba. Pemilik perusahaan terpaksa melakukan pemutusan hubungan kerja besar-besaran, dan Doni termasuk di antara karyawan yang diberhentikan. Maaf Doni, ini bukan salah kamu, tapi perusahaan nggak punya pilihan, kata atasannya waktu itu. Doni pulang dengan wajah muram dan tubuh lesu. Ia tak langsung bicara pada Naura. Saat ditanya, ia hanya menjawab singkat, capek. Namun malam harinya, ia akhirnya mengatakan yang sebenarnya. Naura kaget, tapi ia berusaha tegar. Yang penting kita masih punya penghasilan dari aku, Doni. Kita pasti bisa lewatin ini bareng-bareng, kata Naura dengan lembut. Namun bagi Doni, kehilangan pekerjaan adalah tamparan keras pada egonya. Ia mulai berubah. Bangun siang, jarang mencari kerja, dan lebih sering bermain ponsel atau menonton TV sepanjang hari. Sikapnya mulai dingin, bahkan kepada Bu Rini. Jika dulu ia sopan dan perhatian, kini ia sering mengabaikan atau bahkan bersikap ketus. Puncaknya terjadi ketika Doni mulai mengeluh soal uang di depan Bu Rini. Semua serba pas-pasan. Gaji istri gue juga pas-pasan. Hidup bertiga begini terus siapa yang tahan? Katanya sambil membanting gelas ke meja. Naura yang mendengar hanya bisa menunduk. Ia tahu, beban hidup memang berat, tapi menyalahkan ibunya bukanlah jalan keluar. Ia berusaha menenangkan Doni dengan pelukan dan kata-kata lembut. Tapi hatinya mulai merasa goyah. Suatu pagi, ketika Naura baru saja berangkat kerja, Doni menghampiri Bu Rini yang sedang duduk di kursi roda. Wajahnya dingin, matanya tajam. Bu, saya capek. Capek ngurusin hidup begini terus. Kalau ibu cuma diem di rumah, nggak bantu, buat apa tinggal di sini? Bu Rini menatap Doni dengan mata bergetar. Tangannya mencengkeram selimut di pangkuannya. Ia tak mampu menjawab. Gini aja, Bu. Ibu ikut saya. Kita cari uang. Di lampu merah. Banyak kok yang kayak gitu. Ibu duduk aja, tunjukin kondisi ibu. Pasti dapat uang, kata Doni enteng. Seolah itu hal biasa. Bu Rini terperangah. Apa maksudmu, Doni? Saya serius. Kita butuh uang, dan ibu bisa bantu. Jangan pura-pura nggak ngerti. Ibu juga tinggal di rumah ini.
Makan dari uang kami. Sekarang bantu sedikit. Naura juga nggak usah tahu. Nanti saya antar, dan ibu harus pulang sebelum dia sampai rumah. Air mata mengalir di pipi Bu Rini. Ia ingin menolak, ingin berteriak, tapi tubuhnya terlalu lemah. Akhirnya, dengan perasaan hancur, ia mengangguk. Karena jika tidak, ia takut Doni akan menyakiti Naura. Dan sejak hari itu, diam-diam, setiap pagi saat Naura pergi bekerja, Doni membawa ibu mertuanya ke pinggir jalan. Di bawah panas matahari, debu, dan tatapan iba orang-orang, Bu Rini duduk dengan papan kecil bertuliskan, "Mohon bantuannya, saya lumpuh dan tidak bisa bekerja." Setiap sore, sebelum Naura pulang, Doni menjemput dan membawa pulang Bu Rini. Semua uang yang dikumpulkan diambil olehnya. Tak sepeser pun dibiarkan untuk disimpan sang ibu. Hari demi hari berlalu dalam kepedihan tersembunyi. Naura tak tahu apa-apa. Ia masih menyangka suaminya sedang mencari kerja, dan ibunya tinggal di rumah dengan tenang. Hingga suatu hari, sesuatu terjadi, dan segalanya berubah. Hari itu, langit mendung menggantung di atas kota. Naura menggeleng tak percaya. "Kamu tega sama perempuan yang udah kuperjuangkan nyawaku buat rawat dia. Itu ibuku, Doni. Dia bukan alat pengemis yang bisa kamu seret ke jalanan." "Naura," Doni berdiri, nada suaranya meninggi. "Kamu pikir hidup ini cuma soal rasa kasihan? Kita butuh uang. Kamu nggak pernah ngerti rasanya jadi pria yang hilang harga diri karena nggak bisa nafkahi keluarga." Naura menatapnya dengan getir. "Harga dirimu runtuh bukan karena kamu kehilangan pekerjaan, Doni, tapi karena kamu mengorbankan orang tua yang seharusnya kamu hormati. Harga dirimu hilang karena kamu lebih memilih duduk main ponsel daripada berusaha bangkit." Tangisan Bu Rini pecah di kursi rodanya. Doni mendengus keras dan berbalik masuk ke kamar, membanting pintu dengan kasar. Suasana rumah jadi sunyi, hanya isakan halus ibu dan napas berat Naura yang terdengar. Malam itu, Naura duduk di sisi ibunya, menggenggam tangannya erat. "Bu, mulai besok, ibu nggak akan pernah keluar rumah lagi. Aku janji. Aku akan lindungi ibu, apapun yang terjadi." Dan untuk pertama kalinya sejak menikah, benih kebencian tumbuh di hati Naura. Cintanya pada Doni mulai pudar. Ia tahu, jika ia diam, maka ibunya akan terus menjadi korban. Naura menatap langit-langit kamar dengan mata terbuka lebar. Dalam hati ia bersumpah, ia akan bangkit. Dan jika perlu, ia akan membuat Doni menyesal seumur hidup. Pagi itu, matahari belum naik tinggi saat pertengkaran kembali terjadi, tapi Naura sudah tidak lagi menangis. Kali ini, ia lebih tenang. Ia tahu, emosinya tidak boleh menguasai langkahnya. Ia harus tetap fokus pada satu hal, menyelamatkan dirinya dan ibunya dari lelaki yang sudah kehilangan hati nurani. Beberapa minggu kemudian, pekerjaan sampingan Naura membuahkan hasil. Ia berhasil menjual beberapa produk yang ia pasarkan secara online. Beberapa teman kantor bahkan mulai tertarik untuk ikut menjadi reseller. Keuangan perlahan membaik, walau Doni tak pernah tahu. Semua pendapatan tambahan itu ia simpan dalam rekening terpisah atas nama ibunya. Namun, kebohongan demi kebohongan Doni mulai terungkap. Suatu malam, saat Doni tertidur, ponselnya berbunyi. Naura tidak berniat membuka, tapi pesan yang muncul di layar membuatnya terpaku. "Sayang, kapan kamu ke apartemen lagi? Aku rindu, Vina." Jantung Naura membeku. Ia membaca ulang pesan itu, memastikan matanya tidak salah. Tapi tidak. Nama pengirimnya jelas, dan isi pesannya lebih dari cukup untuk menyimpulkan segalanya. Tangan Naura gemetar saat meletakkan kembali ponsel itu di meja. Tapi air matanya tidak keluar. Tidak ada amarah yang meledak. Yang ada hanyalah hampa. Ia menarik napas panjang lalu melirik ke arah kamar ibunya. "Aku nggak akan tinggal diam." "Cukup sampai di sini, Doni," gumamnya pelan. Naura lalu mengambil buku catatan kecil di dalam tasnya, menuliskan sesuatu. Di halaman pertama ia menulis, "Rencana pembebasan." Dan malam itu, tanpa suara, Naura memulai langkah awal dari perjuangan panjang. Bukan hanya untuk dirinya, tapi demi harga diri ibunya, demi semua luka yang telah disembunyikan. Pagi itu, langit tampak murung, seakan ikut merasakan berat di dada Naura. Ia menyiapkan sarapan untuk ibunya seperti biasa, memandikan sang ibu,
dan menyuapinya dengan penuh kelembutan. Tapi di balik senyum yang ia pertahankan di depan ibunya, pikirannya terus memutar ulang pesan dari perempuan bernama Vina. Hatinya remuk, tapi ia tahu, menangis tidak akan mengubah apapun. Jika dulu ia menangis dalam diam karena Doni menghinanya, sekarang ia hanya diam karena hatinya mulai mati rasa. Sore harinya, sepulang dari kantor, Naura mengendap-endap masuk ke kamar dan membuka laci kecil tempat Doni biasa menyimpan kunci. Ia menemukannya, sebuah gantungan dengan tulisan Tower A, lantai 7. Hatinya mencelos. Benar, Doni memiliki apartemen. Ia tak pernah menyebutkannya, tak pernah sekalipun bercerita. Dengan napas berat, Naura menggandeng tangan ibunya yang sedang duduk di kursi roda. Bu, malam ini Naura harus pergi sebentar ya. Ada sesuatu yang harus Naura urus. Ibu Rini menatapnya dengan lembut. Kamu nggak apa-apa, nak? Naura memaksakan senyum. Nggak apa-apa, Bu. Naura hanya ingin memastikan sesuatu. Setelah memastikan ibunya dititipkan sementara ke tetangganya yang dipercaya, Naura pun naik ojek online menuju alamat yang tertera di gantungan kunci. Tangannya dingin. Di sepanjang perjalanan, ia berdoa agar semua ini hanya salah paham. Bahwa mungkin Vina hanyalah teman kantor. Bahwa pesan itu dikirim ke nomor yang salah. Tapi nalurinya tahu. Ia akan menemukan sesuatu yang lebih menyakitkan dari sekadar kata-kata. Saat sampai di lobi apartemen, Naura memperlihatkan kartu akses. Petugas mengangguk dan mempersilakan masuk. Lift terasa bergerak lambat, setiap detik seperti menyiksa. Lantai 4, 5, 6, dingnya pintu terbuka, lantai 7. Naura melangkah perlahan di koridor sepi itu. Jantungnya berdetak tak beraturan. Ia menatap nomor pintu satu persatu, hingga tiba di pintu 710. Kuncinya pas. Dengan sekali putar, pintu terbuka perlahan. Dan disitulah ia melihatnya. Doni duduk di sofa, setengah telanjang. Seorang wanita muda dengan pakaian tidur tipis memeluknya dari belakang. Mereka tertawa, tidak sadar bahwa kematian sudah mengetuk pintu mereka dalam bentuk Naura Henning. Naura berdiri di ambang pintu, wajahnya tanpa ekspresi. Doni yang pertama menyadari kehadirannya, matanya membelalak. Naura, wanita di pelukannya sontak menjauh. Siapa ini, Mas? Naura melangkah masuk, pelan tapi pasti. Ia tidak menjerit, tidak menangis, tapi tatapannya menusuk lebih tajam dari pisau. Cukup, aku hanya perlu melihatnya sendiri, ucap Naura datar. Doni buru-buru mengenakan bajunya. Naura, ini nggak seperti yang kamu kira. Berhenti, potong Naura dingin. Aku sudah cukup melihat segalanya. Dari kamu menyiksa ibu yang lumpuh, sampai sekarang menyia-nyiakan pernikahan ini. Vina, yang sejak tadi bingung, akhirnya buka suara. Mas, dia siapa? Naura tersenyum tipis, getir. Saya istrinya. Istri sah yang sudah kamu rampas waktunya, emosinya dan air matanya. Wajah Vina langsung memucat. Naura menatap Doni terakhir kali. Terima kasih sudah membuka mataku lebih lebar lagi. Mulai malam ini, anggap saja kamu tidak pernah mengenalku. Ia berbalik, berjalan pergi dengan langkah mantap. Doni hanya bisa berdiri kaku, dilumpuhkan oleh rasa malu dan kekalahan. Malam itu, di rumah kecil yang dulu ia tinggalkan demi hidup berdua dengan suami, Naura dan ibunya kembali. Tangis Ibu Rini pecah saat melihat Naura diam sepanjang malam. Maafkan ibu, nak. Ibu yang sudah ikut kamu tinggal sama Doni. Kalau ibu nggak ikut, mungkin semua nggak akan begini. Naura langsung memeluk ibunya erat-erat. Jangan pernah berpikir begitu, Bu. Doni memilih jalannya sendiri. Dan Naura juga sekarang sudah memilih. Lebih baik kehilangan suami daripada kehilangan ibu. Mereka berdua menangis dalam pelukan. Malam itu, untuk pertama kalinya hati Naura terasa ringan. Hari-hari berikutnya Naura habiskan dengan bekerja siang malam. Ia membuka usaha kecil-kecilan dari rumah, menjual kue kering buatan ibunya, menerima jasa desain dari kenalan kantor, dan menjadi admin media sosial toko online. Semua itu ia lakukan demi satu tujuan, kesembuhan ibunya. Setahun pun berlalu. Dengan penuh perjuangan dan biaya dari kerja kerasnya, akhirnya Ibu Rini menjalani terapi intensif. Perlahan-lahan, syaraf-syaraf yang sempat tak aktif mulai merespons kembali. Dan pada hari yang dinanti, dengan langkah perlahan, Ibu Rini berdiri tegak dan melangkah dengan tongkat untuk pertama kalinya. Naura menangis, memeluk ibunya erat-erat.
Ibu bisa jalan lagi? Ibu Rini tersenyum penuh haru. Semua karena kamu, Naura. Dan di saat mereka merasa hidup sudah mulai membaik, takdir mempertemukan Naura dengan sosok baru yang akan mengubah hidupnya selamanya. Naura tidak pernah menyangka bahwa kesibukannya bekerja keras untuk ibunya akan membawa perubahan besar dalam hidupnya. Setiap hari ia bangun pagi-pagi sekali untuk mempersiapkan segala kebutuhan ibunya yang kini sudah bisa berjalan meski belum sepenuhnya pulih. Terapi masih perlu dilanjutkan, dan Naura akan selalu ada untuk memastikan ibu mendapat yang terbaik. Namun, takdir punya rencana lain. Hari itu, Naura berada di kantor, menyiapkan presentasi untuk klien penting yang akan datang. Tak ada yang istimewa dalam hari itu, hanya rutinitas yang terasa melelahkan. Di tengah kesibukannya, seorang rekan kerja, Maya, memberitahunya bahwa ada seorang tamu dari perusahaan besar yang akan hadir untuk bertemu dengan atasan mereka. Naura, dia bilang akan ada tamu dari luar kota. CEO dari perusahaan Alex Holdings. Sudah lama aku dengar nama dia. Katanya dia orangnya sangat keren dan penuh karisma, kata Maya dengan antusias. Naura hanya mengangguk pelan, tak terlalu memikirkan siapa tamu tersebut. Pekerjaan adalah prioritasnya saat ini. Tapi ketika saatnya tiba dan pertemuan itu berlangsung, ia mendapati seorang pria tampan yang begitu memikat perhatian banyak orang, tak terkecuali dirinya. Pria itu adalah Alex. Dengan pakaian rapi dan kehadiran yang memancar percaya diri, Alex membuat semua orang di ruangan itu terpesona. Namun, Naura tidak merasa terkesan pada awalnya. Ia sudah terlalu sering bertemu dengan orang-orang seperti Alex di dunia bisnis. Semua orang di dunia ini tampak memiliki tujuan dan ambisi mereka sendiri, terkadang mengabaikan sisi manusiawi mereka. Alex bukan tipe pria yang langsung berbicara tentang bisnis atau kesuksesan. Ia menyapa setiap orang dengan hangat, bahkan berbicara singkat dengan beberapa staf, membuat suasana yang biasanya kaku menjadi lebih santai. Ketika akhirnya dia mengarahkan pandangannya ke Naura, ia mendekat dengan senyuman penuh ketulusan. Naura kan? Saya Alex. Senang sekali bisa bertemu langsung dengan Anda. Saya dengar banyak tentang Anda dari atasan saya, kata Alex, suaranya dalam dan lembut. Naura tersenyum kecil. Terima kasih Alex, senang bertemu dengan Anda juga. Namun, ada sesuatu yang berbeda dari cara Alex memandangnya. Ada ketertarikan, tapi bukan sekadar pada penampilan. Alex sepertinya tertarik pada kepribadiannya, sesuatu yang membuat Naura merasa sedikit tidak nyaman, karena setelah semua yang terjadi, ia tak ingin ada lagi yang melihatnya hanya dari penampilannya. Sebelum pertemuan berakhir, Alex meminta izin untuk berbicara lebih lanjut dengan Naura. Mereka pun duduk di ruang tamu kantor. Di sana, Alex mulai bercerita tentang perusahaannya dan bagaimana ia berharap bisa bekerja sama dengan Naura untuk proyek yang akan datang. Kamu bekerja sangat keras, Naura. Aku rasa kita bisa banyak belajar satu sama lain, ujar Alex, sambil menatapnya dengan serius. Naura hanya tersenyum sopan. Saya hanya melakukan yang terbaik sesuai dengan kemampuan saya. Namun, Alex tidak menyerah begitu saja. Ia melanjutkan percakapan mereka dengan berbagai topik lain, mulai dari hobi hingga cerita tentang kehidupannya yang sangat berbeda dari kehidupan Naura. Saya bukan orang yang suka menunjukkan banyak hal tentang diri saya, tapi terkadang kita harus keluar dari zona nyaman kita untuk meraih lebih banyak. Naura merasa sedikit bingung. Kita memang harus keluar dari zona nyaman untuk berkembang, jawab Naura, berusaha tetap menjaga percakapan yang terjalin tetap profesional. Namun, meski percakapan itu terkesan santai, Naura merasa ada ikatan yang tumbuh di antara mereka. Ia bukan tipe yang mudah terpengaruh oleh pesona orang lain, terutama setelah apa yang terjadi dengan Doni. Tetapi, di hadapan Alex, ada ketulusan yang terasa berbeda. Hari itu berakhir dengan Naura merasa sedikit lebih tenang setelah pertemuan tersebut. Namun, ia tidak bisa mengabaikan perasaan yang mulai tumbuh. Ia tahu bahwa pertemuan ini mungkin akan menjadi awal dari sesuatu yang besar, tapi Naura tidak ingin terburu-buru. Ia ingin menunggu waktu yang tepat. Keesokan harinya, Naura kembali bekerja dengan semangat yang baru. Ia mulai menyiapkan laporan untuk proyek yang akan datang, dan sekali lagi, ia merasa bahwa Alex memikirkan sesuatu yang lebih dalam dari sekadar bisnis. Ia merasakan perubahan dalam dirinya. Beberapa kali mereka bertukar pesan dan mengatur jadwal untuk pertemuan lanjutan. Namun, malam itu ketika Naura pulang ke rumah,
ada perasaan yang berbeda. Ibu Rini sudah tidur di kursi roda dengan selimut tebal yang menyelimuti tubuhnya. Naura duduk di sampingnya, memandangi ibunya dengan rasa syukur. Setelah semua yang terjadi, ia merasa bahwa ibunya adalah segalanya baginya. Ia tak pernah menginginkan apapun selain kebahagiaan ibunya. Ibunya terbangun dan memandangnya dengan senyum lemah. "Kamu pasti lelah, Nak. Jangan terlalu keras bekerja." Naura tersenyum, meskipun hatinya penuh dengan tanda tanya tentang Alex. "Ibu, semua ini untuk kita, untuk ibu." Sebelum tidur, Naura menyeka wajah ibunya dengan lembut. "Kita akan baik-baik saja, Bu." Dan malam itu, dalam diam, Naura merenung. Mungkin hidupnya akan kembali berubah. Tetapi kali ini, ia bertekad untuk memilih jalan yang benar. Dan Alex? Ia tahu, pertemuan dengan Alex bisa jadi awal dari babak baru dalam hidupnya. Tetapi kali ini, ia akan lebih berhati-hati. Masa depan tidak pernah benar-benar bisa diprediksi. Hari-hari berlalu dengan cepat bagi Naura. Kadang, kita punya segalanya. Tapi ada kekosongan yang tak bisa diisi hanya dengan uang atau kekuasaan, kata Alex dengan nada serius. "Aku kehilangan ibuku saat aku masih muda, dan sejak itu, aku merasa seperti ada bagian dari diriku yang hilang." Naura menatapnya dengan penuh pengertian. "Aku mengerti, Alex. Mungkin kita sama-sama punya luka yang belum sembuh." Alex tersenyum dan mengangguk. "Mungkin, Naura, tapi aku yakin kita bisa saling mengisi kekosongan itu." Malam itu, Naura kembali pulang dengan perasaan yang campur aduk. Di satu sisi, ia merasa senang bisa bertemu dengan seseorang yang bisa memahami dirinya. Namun di sisi lain, ia merasa takut akan perasaan yang mungkin tumbuh lebih dalam lagi. Ia tidak ingin mengulangi kesalahan yang sama, seperti yang ia lakukan dengan Doni. Ibunya yang sudah kembali ke tempat tidur melihat Naura dengan tatapan penuh perhatian. "Ada apa, Nak? Kenapa wajahmu terlihat berat?" Naura tersenyum lemah. "Tidak ada, Bu. Hanya merasa sedikit lelah. Tapi semuanya baik-baik saja." Ibunya mengangguk meskipun ia bisa merasakan ada sesuatu yang berbeda pada Naura. "Jika ada yang membuatmu bahagia, Naura, jangan ragu untuk mengejarnya. Ibu hanya ingin kamu bahagia." Naura terdiam, kata-kata ibunya seperti menggetarkan hatinya. Ia tahu bahwa ibu hanya ingin yang terbaik untuknya. Tapi apakah ia siap untuk membuka hati lagi setelah semua yang ia lalui? Hari-hari berlalu, dan Alex semakin sering mengajak Naura untuk makan siang bersama, berbicara tentang banyak hal, dan bahkan mengunjunginya di rumah. Ibu Rini, meskipun awalnya ragu, akhirnya mulai menerima kehadiran Alex. Alex dengan sabar mendekati ibu Naura, selalu berbicara dengan lembut dan penuh perhatian. Namun, meski demikian, Naura masih merasa ragu. Ia merasa bahwa dirinya belum siap untuk melangkah lebih jauh. Setiap kali mereka berbicara, ia merasa ada ketertarikan. Namun rasa takut dan trauma masa lalu selalu menghalangi. Suatu hari setelah makan siang bersama Alex, Naura memutuskan untuk berbicara dengan Alex tentang keraguannya. Mereka duduk di sebuah taman yang sepi, di tengah kota yang sibuk. "Alex, aku takut," kata Naura dengan suara pelan. "Aku takut untuk membuka hati lagi setelah apa yang terjadi." Alex menatapnya dengan penuh pengertian. "Naura, aku tahu kamu sudah melalui banyak hal yang sulit. Tapi aku ingin kamu tahu bahwa aku tidak akan pernah memaksamu untuk menjadi sesuatu yang bukan dirimu. Aku hanya ingin kita bisa berjalan bersama jika kamu siap." Naura menunduk, merasa tersentuh oleh kata-kata Alex. Ia tahu, kali ini, ia tak harus merasa takut, karena Alex tidak akan memaksanya. Semua keputusan ada di tangannya. "Terima kasih, Alex. Aku hanya butuh waktu," jawab Naura dengan mata yang mulai berkaca-kaca. Alex tersenyum lembut. "Aku akan menunggu, Naura. Aku akan selalu ada untukmu." Naura merasa lega. Mungkin inilah yang ia butuhkan. Tidak terburu-buru, tidak dipaksa, tetapi perlahan-lahan menuju kebahagiaan yang sejati. Naura memandangi pantulan dirinya di cermin dengan tatapan kosong. Ia tahu betul bahwa hidupnya sudah berubah sejak bertemu dengan Alex. Tetapi perasaan itu tak bisa ia abaikan begitu saja. Perasaan takut dan trauma dari masa lalu tak mudah untuk hilang. Setiap kali pikirannya berkelana, bayangan Doni kembali hadir. Semua kenangan itu, meski telah berlalu, tetap meninggalkan bekas yang dalam di hatinya.
Di sisi lain, ibunya tampak semakin sehat. Senyum ibunya kini lebih sering terlihat, dan meskipun terkadang masih terlihat kelelahan, ia menunjukkan kebanggaan yang mendalam terhadap Naura. Sejak ibunya bisa berjalan kembali, hidup mereka kembali mendapatkan ritme yang lebih baik, meski terkadang terasa berat. Namun, Naura merasa bangga bisa membuktikan kepada dirinya sendiri bahwa ia mampu mengatasi segala tantangan. Suatu malam, Naura duduk bersama ibunya di ruang tamu mereka yang sederhana. Mereka berbicara tentang banyak hal, tetapi percakapan itu membawa mereka pada topik yang lebih serius. "Naura," kata ibunya dengan suara yang lembut, "Ibu ingin kau tahu bahwa apapun yang terjadi, Ibu akan selalu mendukungmu. Ibu tak ingin melihatmu terluka lagi setelah apa yang terjadi dengan Doni." Naura menunduk, menghela napas panjang. "Ibu, aku tahu kamu khawatir, dan aku sangat menghargainya. Tapi aku rasa aku sudah cukup kuat untuk membuat keputusan sendiri. Aku tidak akan membiarkan masa lalu menghentikan langkahku." Ibunya mengangguk, meski wajahnya masih terlihat cemas. "Kamu benar, Nak. Tapi ibu hanya ingin melihatmu bahagia, dan ibu ingin kamu tahu bahwa siapapun yang datang ke dalam hidupmu harus bisa menghargaimu, seperti yang pantas kamu terima." Naura menghela napas dan memandang ibunya dengan lembut. "Ibu, aku tahu kamu sangat peduli padaku, dan itu membuatku semakin kuat. Tapi, aku harus jujur. Aku merasa ada sesuatu yang berbeda dengan Alex. Aku takut aku akan terluka lagi." Ibunya menggenggam tangan Naura dengan erat. "Tidak ada yang salah dengan rasa takut, Naura. Itu adalah bagian dari proses. Cinta bukanlah tentang tanpa rasa takut, tapi tentang berani menghadapi rasa takut itu dan terus maju." Naura menatap ibunya dalam-dalam, dan untuk pertama kalinya dalam beberapa waktu, ia merasa hatinya sedikit lebih tenang. "Aku akan berusaha, Bu. Aku akan berusaha." Hari-hari berlalu, dan Alex semakin sering berada dalam hidup mereka. Naura merasakan kedekatan yang lebih dalam dengan Alex, meskipun ia tak sepenuhnya bisa melepaskan ketakutannya. Namun, Alex tidak pernah terburu-buru. Ia selalu memberi ruang bagi Naura untuk mengambil langkahnya sendiri. Perlahan-lahan, kepercayaan Naura pada Alex mulai tumbuh. Suatu hari, Alex mengajaknya untuk makan malam di luar, di sebuah restoran mewah yang baru saja dibuka di kota. Suasana malam itu begitu indah, dan Alex tampak begitu perhatian terhadapnya. Ia bertanya tentang banyak hal, tentang masa depan, tentang impian, tentang hal-hal yang selama ini tak pernah Naura ceritakan kepada siapapun. Alex mendengarkan dengan penuh perhatian, sesekali tersenyum dan memberikan komentar yang penuh makna. "Naura," kata Alex sambil menatapnya dengan serius, "aku ingin kamu tahu bahwa aku tidak hanya melihat masa depan kita, tapi aku juga melihat bagaimana aku ingin menghabiskan sisa hidupku bersamamu. Aku tahu itu mungkin terdengar cepat, tapi aku merasa ini adalah hal yang benar." Naura terdiam sejenak. Kata-kata itu sangat berarti baginya, meskipun ia merasa sedikit cemas. Ia tahu Alex adalah pria yang luar biasa, tetapi perasaan takut itu masih ada, mengikatnya di tempat yang sama. Ia tak ingin terburu-buru, tak ingin mengulang kesalahan yang sama. Aku butuh waktu, Alex. Aku ingin memikirkan semuanya dengan baik. Aku tidak ingin mengecewakanmu," jawab Naura dengan suara yang lembut namun tegas. Alex tersenyum dan menggenggam tangan Naura. "Aku tidak akan terburu-buru, Naura. Aku menghargai keputusanmu, dan aku hanya ingin kamu tahu bahwa aku akan ada di sini, menunggu hingga kamu siap." Naura merasa sedikit lega. Ia tahu, meskipun perasaan itu tumbuh, Alex tidak akan memaksanya. Ia bisa merasakan ketulusan dalam setiap kata yang diucapkan Alex. Ia tahu, jika saatnya tiba, ia akan siap untuk melangkah bersama pria ini. Bukan karena terburu-buru, tetapi karena mereka saling menghargai dan saling mencintai. Setelah berpikir matang-matang, akhirnya Naura memutuskan untuk menerima Alex. Mereka melangsungkan pernikahan dengan privat sesuai permintaan Naura. Ibu Naura sangat terharu melihat putrinya bisa bahagia kembali. Setelah menikah, Naura meminta izin kepada Alex jika ia ingin tetap bekerja. Alex pun tidak melarangnya, asalkan Naura tidak terbebani oleh pekerjaannya. Namun, kehidupan selalu penuh dengan kejutan.
Tak lama setelah makan malam itu, Naura mendapat kabar mengejutkan. Di kantor, ada proyek besar yang melibatkan beberapa perusahaan besar, dan kebetulan perusahaan tempat Alex bekerja menjadi salah satu sponsor utama dalam proyek tersebut. Proyek ini akan melibatkan banyak orang, dan sebagai karyawan di perusahaan Alex, Naura tentu saja harus berpartisipasi. Suatu hari, Naura bertemu dengan seseorang yang tak disangka-sangka, Doni. Naura terkejut melihatnya berada di sana, dan yang lebih mengejutkan lagi, ia adalah salah satu pegawai di perusahaan Alex. Namun, yang paling menyakitkan baginya adalah melihat Doni tidak menunjukkan rasa penyesalan sama sekali. Ia merasa cemas melihat Doni berada di sekitar, tetapi ia tak ingin menunjukkan kelemahannya. Doni, yang tampaknya tidak tahu bahwa Naura sekarang sudah menikah dengan Alex, mendekat dengan senyum yang canggung. Naura, sudah lama ya? Aku dengar kamu bekerja di sini sekarang. Naura memandangnya dengan tatapan tajam. Doni, aku tak ingin ada hubungan apapun denganmu lagi. Kamu sudah melukai aku lebih dari yang kamu tahu. Doni tampak terkejut, namun ia mencoba tersenyum. Naura, aku tahu aku banyak salah. Aku menyesal, dan aku harap suatu hari kamu bisa memaafkanku. Naura hanya menggelengkan kepala. Memaafkanmu tidak berarti melupakan apa yang telah kamu lakukan, Doni. Aku sudah cukup banyak menderita karena perbuatanmu. Tiba-tiba, Alex muncul di samping Naura, menyentuh pinggangnya dengan lembut, memberi tanda bahwa ia akan melindunginya. Doni, kamu sudah cukup. Jangan pernah mengganggu Naura lagi, kata Alex tegas. Doni tampak terkejut melihat kedekatan mereka, tetapi ia tidak berkata apa-apa lagi. Ia hanya menatap Naura dengan tatapan penuh penyesalan sebelum berbalik dan pergi. Naura merasa sedikit lega setelah kejadian itu, tetapi ia juga merasa bahwa luka lama itu kembali terbuka. Namun, ia tahu satu hal. Ia tidak akan membiarkan masa lalu mengontrol hidupnya lagi. Bersama Alex, ia mulai merangkai hidupnya kembali, jauh dari bayang-bayang masa lalu. Naura merasa hatinya berdebar setelah kejadian dengan Doni di kantor. Meskipun Alex sudah menunjukkan dukungan yang luar biasa, perasaan tidak nyaman tetap menghantui. Setiap kali ia memikirkan masa lalu dengan Doni, kenangan pahit itu seolah membayang di setiap sudut kehidupannya. Namun sesuatu dalam dirinya mulai berubah. Ia menyadari bahwa meskipun masa lalunya sangat berat, ia tidak bisa terus menghidupi diri dengan kesedihan itu. Di sisi lain, ibunya semakin membaik. Hari demi hari ibunya semakin aktif, meskipun masih ada sedikit rasa cemas tentang masa depan. Namun Naura merasa lebih tenang karena ibunya kembali bisa berdiri dan berjalan, hal yang dulunya mustahil bagi mereka berdua. Malam itu, setelah makan malam bersama Alex di rumah, Naura duduk di teras memandangi langit yang gelap. Alex datang menghampirinya dengan senyum lembut, duduk di sampingnya. Ia mengulurkan tangannya, dan Naura tanpa ragu menggenggamnya. Kamu kelihatan sedang banyak berpikir. Naura, kata Alex, suaranya penuh perhatian. Naura menghela napas panjang. Aku hanya merasa ada banyak hal yang belum selesai. Dan aku takut itu akan merusak segalanya. Alex menatapnya dengan penuh pengertian. Aku tahu ini bukan hal yang mudah bagimu. Tapi kamu harus tahu, aku tidak akan membiarkan masa lalu mengatur hidupmu, apalagi hubungan kita. Ini kita akan melewati ini bersama. Naura menatap mata Alex dengan penuh harap. Ada rasa aman yang ia rasakan saat berada di dekatnya. Tapi ia juga tahu, tak ada yang bisa memaksa dirinya untuk melupakan masa lalu dengan cepat. Ini adalah perjalanan panjang yang harus ia lalui sendiri, meskipun ia ingin melangkah bersama Alex. Beberapa minggu setelah insiden di kantor, Alex mengajaknya untuk menghadiri sebuah acara amal yang besar, yang dihadiri oleh para pebisnis ternama di kota itu. Naura merasa sedikit cemas, namun Alex meyakinkannya bahwa itu akan menjadi kesempatan yang baik untuk mereka berdua. Ini adalah kesempatan bagus. Naura, aku ingin kamu mengenal dunia yang aku jalani, dunia yang mungkin kamu belum terlalu kenal sebelumnya, kata Alex dengan senyum hangat. Saat malam acara tiba, Naura mengenakan gaun elegan berwarna merah yang menonjolkan kecantikannya. Alex tampak luar biasa tampan dalam setelan jas hitamnya, membuat keduanya terlihat seperti pasangan sempurna. Ketika mereka tiba di acara tersebut, para tamu langsung memberikan perhatian pada mereka. Banyak yang menyapa dan berbicara dengan Alex. Tetapi Naura merasakan ketegangan yang datang bersama sorotan itu. Ia merasa sedikit tertekan, namun Alex selalu ada di sampingnya, memberinya kenyamanan yang ia butuhkan. Di tengah acara, mereka bertemu dengan beberapa orang penting, dan Naura mulai merasa lebih percaya diri. Tetapi tiba-tiba,
Ketika mereka sedang berbincang dengan beberapa rekan bisnis Alex, seseorang mendekat dari belakang Doni. Naura terkejut melihatnya berada di sana, mengenakan setelan jas yang rapi, terlihat seperti orang yang benar-benar berbeda. Ia berdiri dengan tatapan yang penuh penyesalan, matanya menatap Naura. Naura, aku tidak tahu apa yang harus kukatakan. Aku merasa sangat malu setelah semua yang terjadi. Aku tahu aku sudah menyakitimu dengan cara yang sangat kejam. Aku berharap bisa memperbaiki semuanya, kata Doni dengan suara pelan. Naura terdiam sejenak, memandang wajah Doni yang tampaknya penuh penyesalan. Semua kenangan itu kembali muncul, dan meskipun ia ingin melupakan semuanya, ia tidak bisa menghindari kenyataan bahwa Doni kini ada di hadapannya. Namun, Naura tahu satu hal. Ia tidak akan pernah kembali pada masa lalu. Ia sudah melewati terlalu banyak hal untuk membiarkan Doni kembali menghancurkannya. Sebelum Naura sempat berbicara, Alex yang ada di sampingnya langsung mengalihkan perhatian Doni dengan kata-kata tegas. Doni, sudah cukup. Kamu tidak punya hak untuk meminta maaf atau berharap apapun lagi dari Naura. Apa yang kamu lakukan pada Naura dan ibunya itu tidak bisa dimaafkan begitu saja. Kamu harus tahu, apa yang terjadi padamu hari ini adalah karma dari perbuatanmu dulu. Doni terdiam, wajahnya tampak berubah. Rasa penyesalan yang mendalam jelas terlihat di matanya, tetapi Alex tidak berhenti di situ. Kamu sudah cukup beruntung bekerja di perusahaan ini, Doni. Tapi dengan sikapmu yang malas dan tak bertanggung jawab, kamu tidak pantas berada di sini. Mulai hari ini, kamu dipecat. Suasana menjadi hening sejenak. Beberapa orang yang berada di sekitar mereka tampak terkejut, sementara Doni terlihat bingung dan marah. Namun, Naura yang berada di samping Alex bisa merasakan keputusan itu sudah tepat. Ia merasa bahwa Doni mendapat apa yang pantas ia terima, dan ia tidak perlu lagi merasa terbebani dengan rasa bersalah yang pernah ia rasakan. Setelah beberapa detik yang penuh ketegangan, Doni akhirnya menganggukkan kepala, menghindari pandangan Naura, dan dengan langkah berat, ia pergi meninggalkan acara itu. Naura merasa lega, meskipun ia masih belum bisa sepenuhnya mengatasi rasa sakit itu. Namun, melihat Doni pergi dengan rasa malu dan kecewa, memberinya sedikit rasa kemenangan. Ia tidak pernah berharap untuk melihat Doni dalam keadaan seperti itu, tetapi ia tahu bahwa inilah cara kehidupan bekerja. Tidak ada yang bisa lepas dari karma yang mereka ciptakan. Alex menatap Naura dengan lembut. "Kamu baik-baik saja?" tanyanya dengan khawatir. Naura tersenyum kecil, meski hatinya masih terasa berat. "Ya, aku baik-baik saja. Terima kasih telah ada untukku, Alex. Aku tahu ini bukan hal yang mudah bagi kita berdua." Alex menggenggam tangannya dengan lembut. "Kamu tidak perlu berterima kasih, Naura. Aku akan selalu ada untukmu, dan kita akan terus berjalan bersama. Kamu tidak perlu menghadapinya sendiri lagi." Naura menatapnya dalam-dalam, dan untuk pertama kalinya, ia merasa bahwa ia benar-benar bisa melepaskan masa lalunya. Bersama Alex, ia siap untuk menulis bab baru dalam hidupnya, penuh dengan kebahagiaan dan harapan yang lebih cerah. Beberapa bulan berlalu setelah kejadian di acara amal tersebut. Naura merasakan banyak perubahan dalam hidupnya. Keputusannya untuk meninggalkan masa lalu, termasuk Doni, telah memberi ruang bagi kehidupan yang lebih tenang dan penuh harapan. Ia semakin merasa bahwa langkahnya bersama Alex adalah keputusan yang tepat. Alex tidak hanya menjadi suami yang baik, tetapi juga teman yang selalu mendukung dan memberikan rasa aman. Namun perjalanan hidup mereka tidak sepenuhnya mulus. Sebagai pasangan yang datang dari latar belakang yang berbeda, kadang ada perbedaan pandangan dan cara hidup yang harus mereka hadapi. Tapi Naura merasa bahwa setiap masalah yang mereka hadapi hanya membuat mereka semakin kuat bersama. Alex selalu mengingatkannya untuk melihat ke depan dan tidak terjebak dalam bayang-bayang masa lalu. Hari itu, Naura sedang menunggu Alex di ruang tamu rumah mereka yang nyaman. Ia baru saja pulang dari kantor dan merasa sedikit lelah, tetapi ada sesuatu yang membuatnya merasa lebih hidup daripada sebelumnya. Ibunya yang kini sudah bisa berjalan normal lagi, sedang di dapur membuat teh kesukaan Naura. Kedua wanita itu, yang dulu hidup dalam kesulitan dan rasa takut, kini bisa menikmati hari-hari mereka dalam kedamaian. Ketika Alex pulang, Naura menyambutnya dengan senyum. "Selamat datang, sayang," ujarnya lembut. Alex membalas dengan senyuman lebar,
mendekatkan wajahnya ke Naura untuk mencium pipinya. Aku rindu kamu, Naura. Seharian ini aku sibuk sekali di kantor. Aku hanya ingin kembali ke rumah dan melihatmu, katanya dengan penuh kehangatan. Naura merasa hatinya berdebar. Kehangatan yang diberikan Alex selalu berhasil membuatnya merasa dihargai. Mereka duduk bersama di ruang tamu, sambil menikmati teh hangat yang disiapkan ibunya. Ibunya yang duduk di sebelah Naura, tersenyum melihat keduanya. Kalian berdua terlihat sangat bahagia. Aku merasa sangat bersyukur melihat kalian seperti ini, kata ibu Naura dengan lembut, menyandarkan tubuhnya pada kursi. Naura meraih tangan ibunya, menggenggamnya erat. Ibu, aku sangat bersyukur bisa melihat kamu sehat seperti ini. Terima kasih karena telah selalu ada untukku. Kamu adalah orang yang paling berarti dalam hidupku. Ibu Naura tersenyum dan mengusap pipi Naura dengan kasih sayang. Dan kamu juga satu-satunya yang selalu ada untuk ibu. Jangan pernah ragu, nak. Ibu bahagia melihat kamu bahagia. Dan aku tahu Alex adalah pria yang tepat untukmu. Naura menatap Alex, yang duduk di sebelahnya. Terima kasih sudah menerima kami, Alex. Aku tahu ini bukan hal yang mudah, tetapi kamu selalu menunjukkan kepedulianmu kepada ibu. Aku sangat menghargainya. Alex merangkul Naura dan ibunya dengan penuh kasih sayang. Aku sudah berjanji akan merawat kalian berdua, tidak hanya sebagai suamimu, Naura, tetapi juga sebagai menantu yang akan menjaga ibu dengan sebaik-baiknya. Malam itu terasa begitu hangat dan penuh kedamaian. Mereka menghabiskan waktu bersama, berbicara tentang masa depan mereka. Naura merasa bahwa meskipun hidup mereka tidak selalu sempurna, mereka memiliki satu sama lain, dan itu sudah cukup untuk membuatnya bahagia. Bersama Alex, ia merasakan kebahagiaan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Namun, meskipun ia sudah merasa lebih baik, masa lalu Naura tetap tidak bisa sepenuhnya hilang begitu saja. Terkadang, bayang-bayang Doni dan semua penderitaan yang telah ia alami kembali muncul dalam pikirannya. Ia tahu, meskipun Alex memberikan yang terbaik untuknya, ia tetap harus berjuang untuk melupakan dan menerima kenyataan tentang masa lalu. Beberapa minggu kemudian, kehidupan Naura dan Alex semakin harmonis. Mereka merencanakan liburan pertama mereka setelah menikah, dan Naura merasa sangat bersemangat. Ia ingin menghabiskan waktu bersama Alex, jauh dari hiruk-pikuk pekerjaan dan kehidupan sehari-hari. Namun, sebelum itu terjadi, ada satu kejadian yang tidak terduga. Suatu hari, Naura menerima telepon dari sebuah nomor yang tidak dikenalnya. Awalnya ia ragu untuk mengangkat, tetapi akhirnya ia memutuskan untuk melakukannya. Halo? Halo Naura, ini Doni. Suara di ujung telepon itu terdengar penuh ketegangan. Jantung Naura berdetak lebih cepat. Ia tahu, meskipun sudah lama, ia tidak bisa menghindari pertemuan dengan Doni selamanya. Ada apa, Doni? Naura, aku ingin bertemu denganmu. Ada hal penting yang ingin aku bicarakan. Aku sudah menyesal atas apa yang terjadi, kata Doni. Nada suaranya penuh penyesalan. Naura terdiam, tak tahu harus berkata apa. Rasa amarah dan kesedihan bercampur aduk dalam hatinya. Namun, ia juga merasa bahwa mungkin ini adalah kesempatan untuk menutup babak lama dalam hidupnya. Baiklah, aku akan menemui kamu. Tapi hanya untuk menyelesaikan semuanya. Aku tidak ingin ada masalah lagi. Setelah menutup telepon, Naura merasa cemas. Alex yang mendengar percakapan tersebut langsung mendekat dan duduk di sampingnya. Kamu ingin bertemu dengannya? Naura mengangguk perlahan. Ya, aku rasa ini sudah waktunya. Aku perlu menutup semua ini, Alex. Alex menggenggam tangan Naura dengan erat. Aku akan menemanimu. Jika ada yang tidak kamu inginkan, aku akan ada di sana untukmu. Naura merasa lega mendengar kata-kata Alex. Meskipun dia merasa tidak nyaman untuk bertemu dengan Doni, dia tahu bahwa keputusan untuk melangkah maju harus dilakukan. Dengan Alex di sisinya, ia merasa lebih kuat. Keesokan harinya, mereka bertemu di sebuah kafe kecil. Doni sudah menunggu di meja yang agak tersembunyi. Naura berjalan mendekat, diikuti oleh Alex yang setia di sampingnya. Begitu mereka duduk, Doni menatap Naura dengan tatapan yang penuh penyesalan. Aku tahu aku tidak pantas meminta maaf. Tapi aku benar-benar menyesal atas apa yang aku lakukan. Aku tidak pernah menyangka bahwa keputusan bodohku akan merusak hidupmu dan ibumu, kata Doni, suara penuh penyesalan.
Naura menatapnya dingin, namun ia tetap tenang. Doni, sudah terlambat untuk semua itu. Aku sudah memilih jalan hidupku, dan itu bukan denganmu. Aku sudah bahagia dengan hidupku sekarang. Aku berharap kamu bisa belajar dari kesalahanmu. Alex, yang duduk di samping Naura, menatap Doni dengan serius. Kamu tidak hanya merusak hidup Naura, Doni. Kamu juga menghancurkan masa depanmu sendiri. Tapi sekarang, kamu punya kesempatan untuk memperbaiki diri. Jangan sia-siakan kesempatan itu. Doni terdiam, menyerap kata-kata Alex. Ia tahu bahwa hidupnya telah berubah selamanya. Namun, pertemuan itu memberi Naura penutupan yang ia butuhkan. Pertemuan dengan Doni itu mengakhiri satu babak besar dalam hidup Naura. Setelah berbicara dengan pria yang pernah menjadi bagian dari masa lalunya, ia merasa lebih ringan, meskipun ada perasaan campur aduk yang sulit ia ungkapkan. Namun, satu hal yang pasti, Naura tidak lagi memendam luka itu. Ia sudah memaafkan Doni dalam hatinya. Meskipun ia tahu hubungan mereka tidak akan pernah kembali seperti dulu. Sesampainya di rumah, Naura duduk bersama Alex di ruang tamu. Perasaan lega dan sedikit cemas masih bercampur dalam dirinya. Aku merasa sedikit lebih tenang setelah bertemu dengan Doni, Alex, kata Naura dengan suara yang lembut, namun penuh ketegasan. Alex tersenyum dan menggenggam tangan Naura dengan lembut. Aku tahu ini bukan hal yang mudah untukmu, tetapi aku bangga padamu. Kamu sudah melakukan hal yang benar dengan meninggalkan masa lalu itu. Aku yakin itu akan membantumu menjalani hidup yang lebih baik. Naura mengangguk, meski terkadang perasaan kecewa terhadap Doni masih menghantuinya. Namun, ia tahu bahwa hidup tidak bisa terus terbelenggu oleh masa lalu. Ia ingin melangkah maju bersama Alex, bersama ibunya yang kini sudah pulih, dan memulai hidup baru yang penuh harapan. Dan sekarang, kita bisa fokus ke masa depan, Naura. Lanjut Alex dengan penuh keyakinan. Aku sudah merencanakan sesuatu untuk kita. Aku ingin kita memulai babak baru yang lebih baik. Aku ingin mengajak kamu dan ibu untuk berlibur ke luar negeri. Ini akan menjadi perjalanan kita untuk benar-benar memulai hidup baru. Naura menatap Alex dengan penuh kejutan. Liburan ke luar negeri, itu kedengarannya luar biasa. Tapi, apakah kamu yakin? Maksudku, kita belum benar-benar memulai apa-apa di sini, kan? Alex tertawa ringan. Justru itu, Naura. Ini adalah waktu untuk kita melepaskan beban dan menikmati hidup. Kita sudah melewati banyak hal sulit. Sekarang saatnya kita memberi diri kita waktu untuk bahagia. Dan aku tahu ibu juga akan sangat senang. Naura tersenyum, merasakan kehangatan yang datang dari kata-kata Alex. Tidak pernah ia membayangkan hidupnya akan berubah secepat ini. Dari seorang wanita yang hanya berfokus pada merawat ibunya, ia kini memiliki suami yang penuh kasih sayang dan perhatian, yang bahkan ingin membawanya dan ibunya berlibur untuk merayakan kehidupan baru mereka. Sementara itu, ibunya merasakan kedamaian yang baru. Sejak Naura memutuskan untuk pergi dari kehidupan Doni, ibu Naura merasa lebih tenang. Ia melihat bagaimana anaknya berjuang, bagaimana Naura menemukan kebahagiaan dengan Alex. Ibu Naura merasa tidak perlu lagi khawatir tentang masa depan anaknya. Naura akhirnya menemukan seseorang yang benar-benar menghargainya. Naura, kamu tahu bahwa ibu selalu mendukung keputusanmu, kan? Kata ibu Naura suatu malam, ketika mereka sedang duduk berdua di teras rumah, menikmati udara malam yang sejuk. Naura menoleh ke arah ibunya dan meraih tangannya. Aku tahu, Bu, dan aku sangat bersyukur punya ibu sepertimu. Aku tahu aku tidak akan pernah bisa melewati semua itu tanpa dukunganmu. Ibu Naura tersenyum lembut. Ibu hanya ingin kamu bahagia, nak. Dan sepertinya, dengan Alex di sisimu, kamu akhirnya menemukan kebahagiaan itu. Naura menatap ibunya dengan penuh kasih. Aku juga bahagia, Bu. Aku merasa hidupku kini lebih lengkap. Aku tidak hanya punya suami yang baik, tapi aku juga punya ibu yang kuat dan penuh kasih. Keputusan untuk berlibur ke luar negeri akhirnya disepakati bersama. Alex yang telah menyiapkan segalanya, memastikan bahwa perjalanan ini menjadi momen yang tak terlupakan bagi Naura dan ibunya. Mereka memilih destinasi yang tenang, penuh dengan pemandangan indah, tempat di mana mereka bisa menikmati waktu bersama tanpa gangguan. Hari keberangkatan tiba,
dan Naura merasa begitu bersemangat. Di bandara, ia merasa seperti wanita yang baru lahir kembali. Dengan Alex di sisinya, dan ibunya yang berjalan dengan penuh kepercayaan diri, mereka bertiga melangkah menuju perjalanan baru dalam hidup mereka. Naura tidak tahu apa yang akan datang, tetapi satu hal yang pasti, ia tidak akan pernah lagi merasa sendiri. Perjalanan mereka penuh dengan tawa dan kebahagiaan. Naura dan Alex menjelajahi kota-kota indah yang mereka kunjungi, menikmati makanan lezat, dan berjalan-jalan di tempat-tempat yang menenangkan. Ibu Naura juga merasa sangat bahagia melihat anak dan menantunya begitu perhatian kepadanya. Naura merasakan betapa pentingnya memiliki orang-orang yang mendukungnya, yang selalu ada untuknya, tak peduli apa yang terjadi. Ia tahu bahwa hidup tidak selalu mulus, tetapi dengan cinta, dukungan, dan tekad untuk melangkah maju, segala sesuatu bisa dilalui dengan kepala tegak. Setelah beberapa hari berlibur, mereka kembali ke rumah. Lebih dekat dari sebelumnya, lebih bahagia dari sebelumnya. Naura merasa bahwa dengan Alex, ia tidak hanya mendapatkan seorang suami, tetapi juga sahabat hidup yang selalu mendampinginya. Dan dengan ibunya yang sehat dan penuh semangat, Naura tahu bahwa kebahagiaan sejati adalah tentang memiliki orang-orang yang kita cintai, yang selalu ada untuk kita. Mereka melangkah ke masa depan dengan harapan yang lebih besar, memandang dunia dengan lebih cerah. Naura tidak hanya menatap masa depan dengan Alex, tetapi juga dengan ibunya yang selalu menjadi bagian tak terpisahkan dari hidupnya. Mereka bertiga kini siap untuk menjalani sisa hidup mereka bersama, dengan cinta dan kebahagiaan yang tak ternilai harganya. Naura akhirnya menemukan kedamaian dalam hidupnya. Meninggalkan masa lalu yang penuh dengan luka dan rasa sakit, ia memilih untuk menciptakan kebahagiaan bersama orang-orang yang benar-benar mencintainya. Dengan dukungan dari Alex dan ibunya, Naura tahu bahwa apapun yang terjadi di masa depan, mereka akan selalu bersama dan saling mendukung. Perjalanan hidup Naura mengajarkan kita bahwa kebahagiaan sejati tidak hanya datang dari kesuksesan atau materi, tetapi dari hubungan yang tulus, dari kasih sayang yang diberi tanpa syarat, dan dari keberanian untuk meninggalkan masa lalu yang pahit demi masa depan yang lebih baik. Naura, dengan segala pengorbanan dan keteguhannya, membuktikan bahwa cinta dan keluarga adalah hal yang paling berharga dalam hidup ini. Terima kasih telah menonton hingga akhir. Jika kisah ini menyentuh hatimu, jangan lupa like, tuliskan pendapatmu di kolom komentar dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan cerita inspiratif lainnya.